Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, salah satu mungkin berdoa ya. Mari teman-teman, sebelum pelajaran dimulai kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dulu. Oke, ini yang nggak berangkat ada tidak ya? Apa berangkat semua? Paling apa? Tadi ada suratnya. Grup. Oke. Oke, setelah pertemuan minggu kemarin ya, kita sudah membahas masalah problem. Hari ini kita melanjut masalah pemudahan tenaga, yaitu setelah kopling. Kira-kira kalian tahu tidak setelah kopling itu sistem pemindahan tenaganya apa? Benar, hari ini kita akan mempelajari tentang transmisi. Lebih tepatnya kita mempelajari transmisi manual ya. Oke, sebelum mulai apa ada yang mau ditanyakan? Nah, dari kemarin atau bagaimana? Oke, tidak ada ya. Oke, kita di sini membahas transmisi manual. Kalian tahu tidak, mas, transmisi itu sebenarnya fungsinya untuk apa? Memindah tenaga. Oke. Terus memindahkan tenaga dari kopling ke propulsor. Kemudian, oke, sambil jalan ya. Jadi ini adalah prinsip dari transmisi, yaitu menaikkan dan menurunkan torsi ini. Inputnya itu gigi kecil dan outputnya gigi besar, otomatis torsinya akan meningkat. Seperti itu. Dan prinsipnya transmisi itu hanya membedakan putaran dari input dengan output dengan cara membedakan gigi. Gigi inputnya kecil, gigi outputnya gede, maka akan terjadi reduksi putaran. Jika dibalik bagaimana? Inputnya besar, outputnya kecil, hasilnya akan overdrive. Overdrive itu outputnya lebih berputar lebih kencang dibandingkan input. Itu seperti itu. Itu prinsip dari transmisi. Oke, kita lanjut. Mekanisme perubahan momen. Ini kalian bisa lihat sebuah mobil yang berada di tanjakan. Kira-kira mobil ini perlu gigi rendah atau gigi tinggi? Kenapa? Ya benar sekali ya Mas Miftah. Supaya mobil ini bisa naik, dia perlu torsi yang besar. Itulah kenapa dia pakai gigi rendah, karena gigi rendah itu rasionya paling besar. Otomatis torsi yang dihasilkan dari gigi satu atau gigi rendah itu relatif lebih besar dibandingkan gigi yang lain setelahnya. Kalian bisa membaca sendiri fungsi transmisi. Yang pertama, berubah momen. Jelas, karena mesin itu cuma menyediakan putaran dan putaran itu terbatas. Itulah kenapa putaran itu perlu diolah dulu sebelum sampai ke roda. Ya, diolahnya di transmisi, itu merubah momen. Momen itu bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Itu juga dengan kecepatan. Jadi seperti ini. Saat momennya besar, kecepatannya akan rendah. Begitu sebaliknya. Jadi yang kedua, merubah kecepatan kendaraan. Yang kedua, merubah kecepatan kendaraan. Itulah ya, ada hubungan di nomor satu tadi. Merubah momen. Momennya berubah, kecepatannya akan berpengaruh. Terus yang ketiga, memungkinkan kendaraan bergerak mundur. Kalian tahu gigi R di mobil? R itu artinya reverse. Reverse itu untuk mundur. Kemudian transmisi yang terakhir memungkinkan kendaraan diam saat mesin hidup. Itu artinya posisi netral. Posisi netral itu tidak ada yang berkaitan tautan. Jadi tenaga mesin itu tidak akan terdistribusi ke propulsor karena netral. Oke, lanjut. Transmisi itu ada dua tipe. Yang pertama selective gear, yang kedua automatic. Di sini kita akan fokus di selective gear transmission. Ini artinya transmisi manual ya.
Transmisi manual dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama, yang paling awal itu sleeping mesh, yang kedua kontan mesh, yang ketiga synchro mesh. Kira-kira mobil zaman sekarang itu pakai yang tipe mana? Synchro mesh. Ya, benar, pakainya synchro mesh ya. Ini kebanyakan mobil yang beredar di era saat ini itu pakainya tipe synchro mesh. Untuk tipe matic kita bahas setelah pertemuan sekarang. Oke, lanjut. Nah, ini tipe sliding mesh, tipe yang pertama. Kenapa disebut sliding? Karena gigi, saat gigi ini ingin masuk atau ingin bertautan, itu giginya yang digeser, jadi digeser ke kanan, klak, masuk gigi. Ini digeser ke kiri, klak, masuk gigi. Kekurangannya ini apa? Aus, terus kasar. Ini bisa di awang-awang dikira-kira ya, kenapa bisa aus, kenapa bisa kasar? Karena ini gigi dan gigi akan bertemu, sedangkan kecepatan gigi ini kencang, otomatis untuk masuknya itu yang pertama susah dan kedua keras, dan yang ketiga suaranya kasar, ceklok gitu. Yang ketiga jelek, yang selanjutnya jelas aus ya, karena saling berputar tanpa direm kemudian langsung masuk gigi, itu akan menyebabkan keausan. Makanya tipe ini sudah tidak dipakai lagi. Tipe yang kedua ini namanya constant mesh. Constant mesh itu merupakan penyempurnaan dari tipe yang pertama, yaitu sliding mesh. Walaupun tetap ya, constant mesh itu masih melibatkan gigi sliding mesh. Di gigi 1 dan di gigi 2 itu masih pakai sliding mesh, tapi di gigi 3 dan gigi 4 itu sudah pakai mekanisme yang berbeda, bukan gigi yang digeser. Karena kalian bisa lihat antara gigi 3 dan gigi 4 itu giginya saling tautan antara gigi percepatan gigi 4 dan outer gear ini saling bertautan terus. Nah, untuk masuk giginya bagaimana? Ini ada yang namanya slip ini bisa bergeser-geser. Geser masuk gigi 3, jangan masuk gigi 3. Geser masuk gigi 4, jangan masuk gigi 4. Jadi constant mesh itu bisa kalian identifikasi dengan ada gigi yang terus berhubungan dan ada gigi yang terpisah. Ini kalian bisa disebutnya constant mesh. Kemudian masih ada gigi penyempurna dari constant mesh, yaitu yang namanya synchro mesh. Ini kebanyakan transmisi manual itu pakainya synchro mesh. Nah, kenapa disebut synchro mesh? Nah, kalau kalian lihat sekilas seperti ini, seperti constant mesh kan, tapi ada satu part yang membedakan antara synchro mesh dan constant mesh, yaitu yang namanya ring synchro mesh. Ring synchro mesh itu letaknya di bagian sini. Di setiap gigi percepatan, kecuali gigi mundur, itu ada yang namanya synchro mesh. Nah, ini konstruksinya. Ini yang saya bilang tadi, ring synchro mesh. Setiap percepatan itu ada ring synchro mesh ini. Fungsinya yaitu mengerem, supaya kecepatannya sama. Kemudian pertautan antara gigi itu akan smooth karena kecepatannya sama. Jadi disamakan dulu kecepatannya, nanti masuk. Nah, itu fungsinya ring synchro mesh ini. Untuk ring synchro mesh itu biasanya terbuat dari tembaga ya. Jadi semakin lama digunakan itu semakin aus. Nanti kalian akan melakukan pengecekan ring synchro mesh waktu praktik. Nanti kalian cek berapa celahnya. Semakin tipis semakin jelek. Sekarang kita masuk ke perbandingan gigi. Ada yang tahu belum? Kenapa kita perlu menghitung perbandingan gigi? Ada yang tahu? Oke, jadi kita perlu menghitung perbandingan gigi itu
supaya kita dapat yang namanya gear ratio. Rumus gear ratio ini sudah ada yang berputar bagi yang memutar. Artinya gear ratio itu rumusnya output dibagi input. Ini saya ambil contoh. Gigi A nya 5, gigi B nya, gigi B nya 10. Gear rasionya berapa ini? Ada yang mau maju? Mas Miftah? Silakan kerjakan. Oke, kasih tepuk tangan kepada Mas Miftah ya. Oke, jadi ini rumusnya sudah benar ya, dan hasilnya sudah benar. Artinya 2. Ada yang bisa mengartikan 2 ini artinya apa? Rasio ya, benar ya. Jadi 2 ini artinya 2 kali putaran input itu 1 kali putaran output. Rasionya 2 banding 1. Untuk menghitung rasio ada yang ditanyakan punya sangat sederhana ya. Nah, ini untuk transmisi biasanya itu pakai pertautan yang seperti ini. Ada 4 titik yang saling bertautan satu sama lain. Untuk rumusnya sama, output bagi input. Kalian bisa lihat di bawah sini. B per C, B per A. Jadi bisa dilihat dari outputnya terlebih dahulu ya. Outputnya B, B dibagi C. Kemudian jalan di sini B bertautan AB bagi A. Rumusnya sudah ada di sini. Perlu contoh tidak? Tidak ya. Nanti untuk praktek besok kalian harus bisa menghitung. Nah ini contoh gigi mundur. Kalian tahu gigi E ini? Nah, namanya idle gear. Idle gear ini untuk merubah putaran ya. Karena kita nggak mungkin merubah putaran mesin, otomatis kita hanya perlu merubah putaran dari transmisi. Nah kita perlukan gigi idle. Contohnya ini ke kanan, ini ke mana? Gigi A berputar ke kanan, gigi B akan berputar ke kiri, gigi C ke sama ya, karena ini satu sub. Gigi B ke kiri, gigi C otomatis ke kiri, gigi C ke kiri, gigi E ke kanan, gigi E ke kanan, gigi D ke kiri. Otomatis putaran dari input dengan output itu berbeda. Gigi A tadi ke kanan, maka hasilnya gigi D ke kiri, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, materi kita sudah habis ya. Dari materi ini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita cukupi sampai saat ini. Salah satu memimpin berdoa ya. Setelah pelajaran selesai, kita berdoa menurut kamar dan organisasi setelah dimulai. Cukup. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.